Masalah bisa ikut. Nah, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan masuk ke pertemuan pertama ya dengan saya di mata kuliah digital literasi. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih konsep dasar digital literasi dan big data. Eh, Kondisi saat ini dan mungkin juga prospek di masa depan nanti terkait dengan digital literasi dan big data atau mega data. Nah, kok error ya sebentar. Tidak mau. Sebentar ya teman-teman, ini kok punya saya nggak bisa bergerak. Stop share dulu. Oops. Wait. Suara saya masuk nggak ya teman-teman? Masuk, Pak. Oke. Ini kok kayaknya error. Oke, saya ulangi lagi. Ada yang share selain saya? Oke. Mbak Mas Oscar, tolong dimatikan dulu ya. Saya matikan dulu. Ini kok nggak bisa. Oke, saya ulangi lagi. VPS-nya. Wait, nggih. Sebentar, saya VPS-nya error. Baik, hari ini kita akan bicara tentang konsep dasar literasi digital dan big data, bagaimana nanti prospeknya untuk masa depan nanti, dan kondisinya sekarang seperti apa di Indonesia khususnya. Nah, tidak memungkiri pekerjaan saya hari ini sebagai dosen, teman-teman juga sebagai mahasiswa, sangat terbantu komunikasi kita, karena saya tidak bisa hadir di ruang kelas, ada masalah di internal, tapi syukur ketika ada informasi teknologi, ada komputer, ada internet, ada aplikasi seperti Zoom, ada komunikasi melalui grup WhatsApp, komunikasi lewat internet tadi bisa membantu pekerjaan tetap terlaksana dengan baik. Bisa membantu perkuliahan tetap terlaksana dengan baik. Ini tidak bisa dilakukan ketika dulu saya kuliah. Ketika dosen tidak bisa hadir, ya tidak ada kuliah. Sehingga kadang kuliah hari Minggu, kadang kuliah hari Sabtu, kadang kuliahnya overtime. Kalau dosennya sakit, ya maka tidak akan pernah kuliah sampai dosennya sembuh. Nah, dengan adanya teknologi, semua proses perkuliahan khususnya semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Setelah kelas hari ini, semua perkuliahan akan saya share. Saya recording, saya share di YouTube. Teman-teman mahasiswa bisa akses itu, mendengarkan kembali, menjadikan pembelajaran kembali. Misal, kemudian ketika mencatat mungkin nggak lengkap, bisa didengarkan kembali. Yang akan mendapatkan informasi dari saya melalui rekaman saya tidak cuma mahasiswa, tetapi semua orang yang ada di internet, ada di YouTube, mengakses YouTube, bisa mendapatkan informasi yang saya sharekan. Hari ini kita bicara tentang digital literasi. Tapi mungkin di mata kuliah sebelumnya saya bicara tentang diet, saya bicara tentang munculnya penyakit, saya bicara tentang pola makan, dan yang lain. Semua orang bisa akses. Nah, sehingga informasi yang beredar di internet itu luar biasa banyak. Ada informasi yang penting, materi kuliah, edukasi, dan yang lain. Tapi ada informasi-informasi yang ternyata niatnya adalah jelek, negatif informasi. Maka dibutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk mengatur nih informasi yang uh, berjalan di dunia media, di dunia sosial. Juga butuh kemampuan dari kita, sehingga kita nggak cuma bisa dolanan HP, bisa mainan sosmed, tetapi juga bisa memilih mana informasi yang benar, mana yang tidak. Gitu ya. Jadi itu adalah konsep dasar. Saya yakin teman-teman juga sudah merasakan itu di kehidupan teman-teman sekarang. Nah, 20 tahun ke depan, hampir semua pendidik pekerjaan itu akan meminta semua pekerja akan bermain dengan dunia digital. Contohnya dosen di Stikes. Dulu, ini kebetulan dosen di Stikes saat ini sedang
disibukkan dalam pengurusan apa namanya jabatan fungsional gitu ya. Kalau dulu kami harus memprint semua berkas RPS di print, rancangan tugas di print, nilai mahasiswa di print, bukti rapat di print, dibendel jadi satu, satu kardus dikirim ke Jakarta. Ini bukti saya ngajar. Ini bukti saya bekerja. Tapi sekarang, tapi sekarang tidak kayak gitu lagi. Semua sudah dengan digital. Tinggal diupload di aplikasi, sudah. Ya, pemerintah sudah mendapatkan laporan dari kita. Artinya apa? Dosen-dosen tidak peduli yang senior, tidak peduli yang junior, dosen muda ataupun yang senior sekalipun, semuanya harus melek digital. Ya, dan teman-teman, karena kalian belum bekerja ya, nanti ketika kalian sudah bekerja atau akan bekerja, setiap lowongan pekerjaan akan meminta kalian punya keterampilan digital. Itu sudah pasti. Kalau dulu saya, misalnya saya punya keterampilan, oh bisa mengolah menggunakan Microsoft Access, bisa menggunakan Microsoft Office, semua aplikasi saya bisa. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan itu. Maka perusahaan atau waktu itu Stikes memandang, oh saya bagus nih gitu ya, karena punya keterampilan ini. Tapi kalau besok ketika teman-teman bekerja, nggak perlu ditanya itu, wajib itu. Bukan lagi nilai tambah, itu wajib. Kalau dulu saya sebagai nilai tambah, karena pada umumnya tidak perlu atau belum perlu. Tapi kalau besok wajib, gitu ya. Jadi mahasiswa menurut saya perlu memiliki keterampilan digital. Nah, itu yang membuat juga mata kuliah digital literasi menjadi mata kuliah yang baru. Tidak hanya keperawatan ataupun eh, teman-teman sekarang ini. Kalau keperawatan kan sudah tahun kedua, gizi ini baru tahun pertama. Kenapa? Karena menurut kami itu memang mau tidak mau dunia kesehatan sejak di pendidikan sudah harus kenal dengan teknologi. Dampaknya adalah ketika nanti memiliki kemampuan di dalam menggunakan teknologi secara digital khususnya, teman-teman ini ke depan bisa mengolah informasi dengan baik. Kemudian kemampuan kognitifnya baik. Jadi tidak hanya bisa pakai gadget. Ya, lewat lewat penugasan itu bermanfaat sekali. Karena kalian nanti akan mendata nih teman-teman yang keperawatan. Kalian akan data, oh ternyata dalam 1 tahun ini pasien di rumah sakit ini atau di bangsal ini mayoritas penyakitnya ini. Kalau diberikan terapi ini ternyata dampaknya seperti ini. Oh maka tahun depan kalau ada masalah itu lagi, yuk kita bikin kebijakan terapinya seperti ini kita. Yang di gizi juga sama. Oh pemerintah Jokowi mengharapkan stunting bisa turun menjadi 14%. Programnya mau bagaimana gitu. Tentu itu menggunakan apa namanya big data atau data besar yang tadi saya contohkan. Sehingga ketika nanti teman-teman mengikuti proses pembelajaran ini, penugasan ini dengan baik, ya kalian punya basic yang bagus besok ketika bekerja sudah bisa tuh memanfaatkan data besar seperti itu. Contohnya kalau absen, ya tadi pagi di kelas A itu PJMK-nya bikin absen tuh. Bikin absen, silakan diisi nama, NIM gitu, hadir tidak hadir. Selama ini ya hanya jadi data mentah. Tapi padahal itu bisa diatur, bisa di manajemen. Contohnya, oh kalau kalau mahasiswa kalau mata kuliah ini ternyata 100% hadir. Oh kalau mata kuliah ini yang hadir cuma sedikit. Oh kalau mata kuliah ini ada yang telat. Oh kalau mata kuliah ini seperti seperti ini. Oh kalau kuliahnya pagi hadir semua. Oh kalau kuliahnya sore banyak yang titip absen, misal seperti itu. Nah ini sebenarnya bisa dikendalikan, bisa dimanfaatkan gitu ya. Tidak hanya untuk dipakai aja, tapi ada uh, informasi yang dikelola, ya ada simpulannya, gitu ya. Oke, nah dengan itu kalian bisa berkomunikasi dengan lancar, berpikir kritis. Ada masalah apa sih kesehatan di Indonesia? Masih ada masalah apa? Kalian bisa berkolaborasi dengan banyak orang gitu. Walaupun di penugasan kali ini kolaborasi kalian ya hanya dengan keperawatan dan gizi saja, tapi nanti ke depan kalian akan berkolaborasi dengan lebih banyak orang, tentu menggunakan database atau literasi digital tadi. Nah, ini adalah contoh infografis terkait dengan kondisi digital literasi di Indonesia.
kita masih belum begitu optimal. Kenapa? Karena ternyata dalam 3 tahun terakhir ini eh, ada hoax luar biasa banyak. Nah, gitu. Sebentar. Nah, ini adalah contoh kondisi di Indonesia. Kita masih masih berkutat dengan hoax luar biasa banyak. Ya, kemudian status literasi digital kita ya nggak optimal juga. Karena optimal itu nilainya 5, ini kita 3,4. Dari indeks 3,4 ini secara total, ternyata keamanan digital ini masih menjadi PR besar. Ya, status digital, status literasi ini nanti ada 4 komponen. Ada budaya digital, maksudnya apakah setiap hal dalam kehidupanmu, mulai dari kamu bangun tidur sampai mau tidur, itu sudah atau telah memanfaatkan dunia digital atau belum sih? Oh, kamu pekerja. Oh, kamu pedagang. Sudah menggunakan digital atau belum? Sekarang pekerja, kayak misalnya kami di Stikes Panterapi, harus absen. Oh, saya belum absen. Saya lupa. Karena di rumah sakit saya sampai belum absen. Harus absen. Sekarang kalau dulu absen itu harus pakai fingerprint. Ya, datang ke kampus nge-finger. Kalau sekarang tidak, tapi pakai aplikasi. Silakan di tag lokasi sama foto gitu. Ya, jadi kalau kami di parkiran, kalau kalian lihat dosen di parkiran kok selfie, itu bukan selfie, itu absen gitu ya. Terus kemudian pedagang. Sekarang beberapa pedagang itu tidak lagi menggunakan uang kertas. Ya, saya kebetulan sama teman-teman sedang mengembangkan restoran vegetarian di daerah Sagan. Nanti kalau teman-teman mau mampir silakan. Ya, di kami di restoran tersebut tidak ada uang beredar dalam bentuk uang kertas atau kerenceng, itu nggak ada. Eh, Alasannya adalah ya paper base sekarang dengan QRIS, dengan e-banking, dengan apa, dengan scan dan yang lain boleh gitu. Nah, apakah ketika kita sejak bangun tidur sampai mau tidur itu sudah sudah ada digital atau penggunaan teknologi atau tidak di dalam kehidupan kita? Itulah budaya digital. Atau kemudian etika digital. Karena komunikasi kita tidak lagi dengan secara face to face terus menerus, kita menggunakan digital ya. Oh, saya ngechat, nah kita. Terus kemudian oh saya bikin konten, oh saya bikin podcast, oh saya bikin celotehan komentar tertentu. Nah itu semuanya ada etikanya, sama seperti kita ngobrol. Nah, pernah ada mahasiswa ngomong sama salah satu dosen, Bu, kalau aku gini Bu, kalau kamu gimana Bu? Nah, gitu. Ada orang yang menganggapnya, wah nggak sopan nih. Ngomong secara langsung kok, aku kamu sama dosen gitu. Langsung ditegur saat itu sama salah satu dosen. Loh, kamu nggak menghargai saya kok, aku kamu gitu. Maka sama dengan dunia di komunikasi secara digital. Cuman medianya saja, kita tidak ketemuan langsung. So, kalian bisa bayangin ketika kalian ngomongin orang tetapi tidak secara langsung di dunia digital. Wah, Mbak si A ini seperti ini, nggak pernah ikutan kerja kelompok kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalian tulis itu sebagai postingan. Sama dengan ketika kalian ngomong sendiri ataupun ngomong di depan kelas. Si A itu lo nggak mau ngomong. Nah, tentu akan ada etikanya tersendiri di dalam berbicara secara verbal langsung ataupun secara tertulis di sosial media ataupun di dunia digital. Kemudian digital skill. Bisa nggak kamu pakai aplikasi terbaru, gadget terbaru? Bisa nggak kalian pakai apa namanya media pembelajaran terbaru? Saat itu teman-teman sekalian, ketika pandemi, mungkin kalian masih SMA ya, ketika pandemi kemarin dimulai, eh, kami mencoba kuliah dengan Zoom pertama kali 2020. Itu saat itu yang bisa dengan Zoom itu baru hitungan jari.
Ya, saat itu baru ikut ngajar. Yang lain masih bingung. Iki Zoom itu bagaimana? Harus minta bantuan IT dengan saya waktu itu. Harus ini caranya record gimana? Wah ini kok 40 menit kok sudah dibuang. Ini caranya masuk lagi gimana? Nah, dan yang lain. Ini caranya matiin gimana? Semuanya gegap. Semuanya gagap teknologi. Karena saat itu kemampuan digitalnya belum terasah. Ya, sedangkan banyak dosen di kita itu mayoritas senior. Tidak terbiasa dengan era digital seperti ini. Tapi kemudian karena dipaksa oleh keadaan, mau tidak mau belajar. Jadi sekarang kalau kuliah Zoom gampang. Kalau kuliah tidak bisa ketemuan, oh gampang dengan Zoom, dengan HP, dengan gadget, dan yang lain. Bisa. Jadi keterampilan digital akan semakin meningkat. Oh tadinya nggak bisa bayar kuliah, harus ketemuan langsung, ke bank langsung. Oh sekarang bisa kok pakai mobile banking. Oh sekarang bisa kok pakai apa namanya Briling dan yang lain, gitu ya. Eh, eh, apa keterampilan digitalnya akan meningkat. Tapi memang keamanan digital lah yang masih menjadi PR di kita di Indonesia. Oke, kemudian ini teman-teman sekalian. Kalau kita memiliki literasi digital, it means budaya digital, etika digital, sampai keamanan digital dengan baik, ya, kita bisa mengembangkan ide-ide dengan optimal, dengan lebih baik. Kita bisa jualan produk dengan lebih baik. Kalian bisa menawarkan diri sebagai pelayan, apa namanya, pelayan untuk kesehatan, gitu ya, misalnya untuk keperawatan, eh, maaf dalam tanda kutip, jualan jasa perawatan luka atau apapun itu, ya manfaatkan dunia digital. Sehingga nanti ekonomi digital akan meningkat. Artinya ya transaksi ekonomi secara digital, tidak lagi eh, dengan uang fisik gitu ya. Itu potensinya. Tetapi bagaimana keadaannya? Ternyata keamanan datanya bagaimana? Terjamin atau tidak? Bagaimana buat ketika urusan pinjol? Kalian upload KTP, upload KK, apakah aman di sosial media? Seperti itu. Apakah aman, apa namanya, kalau di Indonesia beberapa waktu yang lalu ada menjual 200 juta KTP masyarakat Indonesia. Oh, KTP pentingnya apa? Ya sebentar dulu. KTP itu bisa buat bikin kejahatan. Contohnya, ya, kalau kalian mengikuti di berita, ada seorang oknum, nah, gitu ya, pejabat, ya, itu ternyata memiliki mobil mewah yang kemarin jadi tersangka korupsi luar biasa gede di Indonesia. Anaknya pakai mobil mewah yang mukul-mukulin itu, mukul-mukulin teman pacarnya atau mantan pacarnya sampai koma gitu ya. Itu ternyata kepemilikan mobilnya itu bukan atas nama keluarga tersebut, justru atas nama orang random gak jelas yang gak mungkin punya mobil. Kok bisa? Nah ternyata KTP-nya itu pernah di-share atau apa, sehingga bisa untuk pinjam uang dan yang lain-lain. So kesadaran terkait dengan keamanan data secara digital di masyarakat Indonesia itu masih belum begitu optimal sebenarnya teman-teman. Ya, apalagi kalau di Indonesia tuh KTP difotokopi. Nah, itu kan difotokopi disebarluaskan jadi bungkus makanan dan yang lain jadi bungkus. Kalian kalau beli nasi kucing, ketemu aja kertas landasannya itu, kertas bungkusnya itu ada aja yang aneh-aneh. Mulai dari ijazah, sertifikat sampai fotokopi KTP itu bisa terjadi di Indonesia. Ya, keamanan digital kita khususnya itu masih belum optimal. Kemudian daya saing. Bagaimana kita bersaing secara digital? Ketika di e-commerce ada penjual luar biasa banyak ya untuk satu barang yang sama yang jualan begitu banyak, bisa nggak kita bersaing ya di dalam dunia di dalam era digital tersebut ketika tidak lagi ada toko secara fisik, mall mall pun ada tetapi nggak laku, rame ya mungkin karena window shopping, enak itu kalau megang megang baju baru gitu, aromanya enak, pegang aja, oh bagus ya, tapi nggak beli. Ya kalau beli nanti aja lah, di online aja. Kami punya toko online-nya loh. Nah, mungkin seperti itu. Jadi di mall sekarang bukan lagi untuk untuk beli-beli sesuatu, mungkin hanya untuk jalan-jalan, lihat-lihat, ngumpul, makan itu mungkin ya. Tetapi kalau untuk beli barang, saya yakin teman-teman lebih memilih untuk online marketnya ya, jual belinya secara online.
Yang ketiga, bagaimana dengan kemampuan masyarakat kita? Apakah masyarakat kita sudah bisa menjalani transformasi ke era digital ini dengan optimal? Kita kan selama ini masih secara konvensional tradisional. Jual beli ya ketemu, ngomong, beli bu, bayar, dapat kembalian, pulang. Ya seperti itu. Tapi sekarang semuanya enggak dengan era digital. Tapi bisa enggak kita? Nah, di dunia kesehatan juga bisa enggak? Selama ini yang namanya mau konsultasi misalnya gitu ya, ke gizi misalnya. Masyarakat mau konsultasi buat turun berat badan ya ketemuan sama ahli gizi, konsul. Oh, kalau gini 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 gini. Nah, kemudian nanti dapat dapat anjuran ya silahkan diikuti. Nah, gitu. Taat atau tidak taat sama anjurannya ketika ketemuan secara langsung. Gara-gara pandemi kemarin ini mengubah betul semua pola pikir kita selama ini, di mana intervensi kesehatan itu tidak perlu lagi, tidak harus lagi dengan ketemuan. Teman-teman keperawatan khususnya kemarin, ketika ketika era pandemi terjadi, bagaimana bisa edukasi ke pasien dengan baik? Oh, nggak bisa. Sehingga dibutuhkan intervensi secara digital. Atau misalnya kemarin ketika di Panti Rapih, ketika era pandemi, wah pasien mahasiswa ketika praktek nggak bisa melihat pasien secara langsung, hanya bisa lewat sistem, bahkan lewat WhatsApp, video call. Ibu itu udah dimakan belum makannya gini-gini saat itu ya. Jadi karena kita tidak belajar tentang digital saat itu. Nah, sekarang semuanya sudah dengan era digital. Saya ada jurnal teman-teman. Hubungan antara ketaatan, kepatuhan, intervensi dengan digital dengan asupan makanan. Ini isinya adalah anak dan remaja ya yang mengalami obesitas. Itu dia bisa nggak sih mengikuti anjuran diet yang diberikan oleh profesional kesehatan, tapi melalui aplikasi. Jadi nggak ketemu, tapi melalui aplikasi. Kalau dimarahi, ya dimarahi dengan tulisan. Tidak dengan suara, tidak dengan bentakan mimik wajah, dan yang lain tidak. Bisa taat nggak ketika intervensinya menggunakan digital. Contoh berikutnya adalah dengan penggunaan telemedicine. Teman-teman, saya tidak tahu, tapi mungkin ada dari beberapa kalian yang ketika sakit kemarin konsulnya lewat telemedicine. Halo dokter, halo dok, dan yang lain gitu ya. Kalian konsul, terus nanti obatnya diresepkan secara aplikasi tersebut, ditebus di apotek. Tidak ketemu dengan dokternya, bayarnya pun dengan digital. Tapi takut nggak sih? Kan nggak ketemu sama dokternya. Oh, saya disuruh makan ini, makan itu, beli itu, obat ini, obat itu. Melakukan ini, melakukan itu. Misal seperti itu. Bisa taat nggak? Bisa hidup dengan seperti itu atau tidak? Gitu. Ya, ini adalah contohnya. Nah, saya mau tanya ke teman-teman sekalian, ya, melihat contoh seperti ini, penggunaan digital di dalam dunia kesehatan itu sebenarnya 100% memberikan manfaat atau ada hambatan-hambatan tertentu sehingga wah ini masih butuh lebih lanjut nih, diskusi lebih lanjut, misal seperti itu. Ada yang bisa berpendapat, kalau tadi di kelas A cukup ramai terkait dengan topik ini, ketaatan atau potensi dari pemanfaatan intervensi secara digital, jadi tidak ketemuan secara langsung. Itu menurut kalian bagaimana? Apakah bisa serta-merta dilakukan di Indonesia 100% gitu? Tidak lagi ketemu sama perawat, tidak lagi ketemu sama ahli gizi, tidak lagi ketemu sama dokter. Semuanya ketemunya secara aplikasi. Misalnya seperti itu. Ada pendapat? Monggo. Apakah ini akan optimal atau tidak? Silakan berpendapat. Monggo teman-teman. Oke, silakan. Ada yang ngasih pendapat? Monggo. Boleh, siapapun boleh. Silakan. Saya Pak, Oke, silakan Mbak. menurut saya untuk penggunaan digital literasi
ada baiknya digunakan dan ada juga mungkin pembatasan gitu. Soalnya kalau misalnya itu diterapkan secara eh, apa, di Indonesia misalnya diterapkan digital literasi itu nantinya contohnya perawatan. Nah, bisa jadi perawat itu nanti akan digantikan dengan robot kalau diterapkan digital literasi secara penuh. Namun di sisi lain itu memberikan juga dampak yang bisa dibilang negatif karena dengan menggunakan perawat yang istilahnya robot itu kan robotnya nggak bisa menyapa atau bisa senyum, nggak ada perasaan gitu. Karena sebagai perawat kita juga tentunya memiliki kayak uh, perasaan terhadap pasien gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Kak. Baik, Mbak Kristiani, terima kasih. Saya pengen menyampaikan hal yang semoga tidak membuat kamu jadi patah hati gitu ya dengan kondisi yang sekarang di dunia kesehatan. Tahu nggak teman-teman bahwa contohnya kalau kalian kan mungkin muter YouTube ya pasti ya satu minggu ini pasti mungkin muter Spotify, YouTube, Shazam atau apapun itu aplikasi pemutar musik itu pasti. Saya mencoba untuk berpikir pasti dari kita 40 anak ini di sini pasti ada yang muter YouTube ini sejak hari Senin kemarin. Pasti ada walaupun cuma mungkin satu lagu. Ya. Kalian lihat nggak? Di YouTube itu dia bisa kalau kamu muterin lagu yang iramanya sedih, terus kemudian liriknya sedih, pasti YouTube akan mensuggest, akan memberikan saran, ayo putar lagu ini juga gitu. Nyadar nggak? Atau Spotify akan menyampaikan, akan memutarkan sesuai dengan moodmu. Hatimu lagi ngomong apa, pola kamu dengerin lagu ini, iramanya seperti ini, genrenya seperti ini, pasti nanti akan diarahkan juga ke saran-saran lagu yang menyerupai itu. Menyadari itu enggak, Mbak Kristiani khususnya? Menyadari itu ya. Jadi ada saran lagu atau irama atau lirik yang kalau kamu lagi jatuh cinta, isinya nanti tiba-tiba YouTube-mu jatuh cinta semua. Karena mungkin dalam 2-3 kali kamu muter lagu, kamu pilih yang nuansanya jatuh cinta. Artinya apa, Mbak? Artinya, artificial intelligence, itu nanti mungkin materinya Pak Bernard gitu ya, itu sudah bisa menebak hati seseorang, perasaan seseorang, ya, lewat aplikasi. Kalau kamu muterin ini, oh, kamu tuh lagi ditebak. Oh, kamu berarti lagi sedih. Oh, kamu lagi jatuh cinta. Oh, kamu lagi bersemangat, gitu. Sehingga kalau kamu muter YouTube pagi-pagi, kok iramanya rame, nanti saran YouTube berikutnya untuk dibuka adalah lagu-lagu untuk membangkitkan suasana di pagi hari. Gitu. Jadi uh, apa namanya arahnya ke sana. Dan ternyata Mbak, bukan cuma lewat itu saja. Ternyata kalau di dunia gizi ya sekarang ya di dunia gizi, konsultasi gizi sekarang bisa menggunakan bot ya, BOT, bot dengan robot dengan artificial intelligence yang tadinya apa yang disampaikan sama Mbak Kristiani itu kami meyakini bahwa nggak bisa peran tenaga gizi atau peran tenaga kesehatan digantikan robot, digantikan aplikasi nggak bisa. Kami bisa memahami perasaan seseorang, kami bisa me, apa namanya melibatkan unsur psikis gitu kan ya. Berbeda dengan robot pada umumnya yang kita pahami hanya kaku seperti itu. Sehingga yang luwes adalah yang manusia. Tapi tahukah kamu bahwa di dunia kesehatan ini sekarang layanan edukasi kesehatan dan konseling kesehatan itu sudah dengan artificial intelligence. Tidak ada orangnya lagi, tapi dengan sistem, dengan bot. Dan bot itu sudah bisa menganalisis perasaan manusia. Ya, itu yang luar biasa. Ya, jadi misalnya gini,
Kayak kamu mau buka, kalau dulu Facebook ya, tulisan di Facebook adalah apa yang Anda rasakan hari ini. Nah, itu Facebook dulu seperti itu. Mungkin teman, maaf saya minum dulu. Mungkin teman-teman nggak banyak mainan Facebook, tapi saya mengawali dunia digital dengan buka Facebook. Ya di era 2008, 2009 dulu. Itu tulisannya adalah, kalau mau bikin menu, apa yang Anda rasakan hari ini? Atau Twitter, apa yang terjadi hari ini? Gitu. Nah, di aplikasi juga sama. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Nanti kita ngomong. Atau mungkin silahkan tampilkan muka Anda di handphone. Nanti aplikasi artificial intelligence, ya, sistem akan menganalisis, oh, matamu sendu. Oh, kamu senyumnya tidak terbuka. Oh, kamu mimiknya seperti ini. Sehingga raut wajah yang seperti itu mengidentifikasikan perasaan yang seperti apa. Atau cara, maaf, atau cara menulis ketikan. Kita tahu kalau misalnya saya ngecat kalian pakai huruf kapital semua, terus di belakangnya pakai tanda seru. Menurutmu apa Mbak Kristiani? Maaf Pak, bisa diulang? Ya, saya misalnya, kamu tanya tuh, Pak Dian, tadi saya belum jelas sama penjelasan penugasan gitu ya. Kamu ngechat saya, terus saya membalas dengan huruf kapital semua. Kamu dari tadi ngapain? Kan kamu sudah saya tanya, kamu bisa menjawab. Kok masih tanya lagi? Saya nulis itu pakai huruf kapital semua. Di akhir kalimat saya pakai tanda seru 3 kali. Terus di akhir huruf angka 1, misal gitu. Menurutmu apa perasaan saya atau apa yang sedang, kalau kita ketemu langsung, kira-kira kamu mengidentifikasinya apa? Kalau menurut aku, perasaan Bapak itu mungkin apa ya? Ada rasa marah dan ada kesal juga, Pak. Padahal secara tulisan tidak terlihat. Toh. Padahal saya nggak ngomong saya lagi marah kok. Tapi kamu bisa mengidentifikasi saya sedang marah. Padahal saya hanya dengan kapital dan tanda seru. Itulah yang dibaca sama artificial intelligence, Mbak. Contoh sederhana. Jadi AI, AI, nah, itu sudah bisa menebak perasaan seseorang. Jadi ketika mereka menulis, klien, kita sebagai klien menuliskan keluhan, itu nanti akan dibaca, ya, akan dibaca, kemudian mereka akan menginterpretasikan, walaupun mungkin tidak tepat, ya, belum tentu tepat. Oh, maka nanti akan membaca, membalasnya seperti ini. Saya tahu Anda sedih, tentu ini hal yang berat untuk menerima kondisi tersebut. Maka cobalah melakukan ini gitu. Jadi AI itu sudah bisa memberikan saran sesuai dengan mood kita. Sama seperti perawat ketemu sama pasien yang sedang berduka atau sedih. Memberikan penghiburan dan yang lain. Aplikasi bisa memberikan hiburan. Ya Mbak, ya walaupun secara tertulis atau nanti mungkin dengan suara. Ya, itu jadi sudah sampai seperti itu, Mbak. Jadi, apakah dunia keperawatan dan dunia gizi itu aman-aman aja dari AI? No, hati-hati. Kita bisa digantikan sepenuhnya dengan robot. Kita bisa digantikan sepenuhnya dengan kecerdasan buatan. Ya, jadi itu sudah sampai situ. Kalau dulu yang digembar-gemborkan adalah oh humanisme, oh perasaan, itu tidak mungkin tergantikan jari sopo. Sekarang bisa, ya, gitu. Jadi ada hal baru yang mungkin apa namanya membuat teman-teman perlu mawas diri. Termasuk saya sebagai dosen. Sekarang kuliah tidak lagi dengan ngomong seperti ini. Besok ya, besok pagi jam 8 di pertemuan kedua, saya akan memberikan contoh penggunaan AI di dalam edukasi gizi. Ya, dan itu bisa dilakukan untuk menggantikan dosen. Jadi besok dosen akan digantikan oleh robot. Mahasiswa akan belajar dari robot. Sama seperti sekarang ini mahasiswa bikin makalah dari Chat GPT. Ya, kalau dulu kan Kopas
dari internet itu. Oh, nyari materi di Google, kemudian dapat terus kemudian diakui sebagai karyanya. Oh, kalau sekarang nggak usah, tinggal ngomong aja sama GPT. GPT, tolong bikinkan saya presentasi 10 slide tentang ini. Oh, jadi tuh. Gitu ya. Jadi sekarang sudah sampai situ. Apakah kita siap atau menerima? Nah, monggo. Itu membuat kita apakah digital kemampuan literasi digital kita bagus atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah 4 prinsip dasar digital literasi. Yang pertama adalah kita mampu untuk memahami informasi di dunia sosial, media dan di internet. Apakah itu apa namanya informasinya baik, informasinya benar atau mungkin salah. Ya, dan di informasi yang ada di sosial media ataupun di internet itu kita saling tergantung dan saling melengkapi. Saya ngasih contoh seperti kasusnya Vina Cirebon, ya teman-teman mungkin ngikutin. Ada Peggy, ada 7 tersangka atau 5 tersangka atau siapapun itu yang terlibat di dalamnya. Kalau kalian, saya coba untuk seru-seruannya di Twitter contohnya, karena saya mainin di Twitter sampai netizen mencari yang disebut Peggy, yang sebenarnya ternyata namanya bukan Peggy, karena namanya Egi. Ada lucu, ada juga yang lain namanya siapa gitu. Bukan Egi, bukan Peggy. Nah, semuanya netizen itu saling mencari sampai ada yang men-spill tentang ijazah anak tersebut. Oh, ini anak mantan bupati, nah, gitu. Oh, ini anaknya petinggi polisi, wah gitu. Oh, ini keturunan pimpinan polisi, misal seperti itu. Wah, banyak sekali di informasi di sosial media yang kita nggak tahu itu benar atau salah. Itu tersampaikan, ya informasinya tersampaikan. Nah, tinggal mampu nggak kita mengkurasi dengan baik? Mampu nggak kita memilih mana informasi yang benar, mana informasi yang salah? Jadi ini adalah 4 prinsip dasar literasi di digital kita. Ini pertanyaan buat teman-teman sebagai mahasiswa, kalian sudah bisa mengambil informasi yang layak untuk kalian konsumsi atau bisa mengkategorikan juga, oh ini informasi yang salah nih, ini informasi negatif nih, nggak benar nih, ini hoax nih. Nah, kalian sudah bisa nggak sampai tahap situ? Silahkan nanti dijawab secara mandiri. Jangan-jangan kalian masih reaktif. Jangan-jangan ada isu tertentu yang belum tentu benar, kalian langsung memberikan apa namanya komentar. Nah, ini juga artinya literasi digital kalian masih kurang, gitu ya. Contohnya apalagi? Kemarin ada satpam yang menganiaya anjing di mall, ya ingat ya kalau mungkin mengikutin ya. Itu kan berawal dari kontennya salah satu artis. Oh ini loh, lihat satpamnya mall ini menganiaya anjing sampai kesakitan seperti seperti ini. Wah, yuk kita tuntut satpam ini. Akhirnya satpamnya dipecat beneran. Padahal rekaman CCTV yang lain menyebutkan bahwa satpam ini menyelamatkan anak kucing dari anjing tersebut. Akhirnya sampai masyarakat, oh gitu toh. Oh berarti artis ini yang salah. Wah artisnya sekalian gantian di cancel. Artisnya dikacaukan dan hari ini, tadi pagi saya membuka Twitter, ternyata handphone merek tertentu yang bintang iklannya adalah artis tersebut itu diboikot gitu. Jadi jangan beli HP ini karena BA-nya adalah artis tersebut itu. Sampai ke situ. Nah, ini artinya apakah kita mau digiring terus-menerus oleh orang-orang yang ngomong ini, kamu ngikutin. Salah ternyata ngomong itu aja. Oh, kamu ngikutin lagi. Kayak gitu. Nah, kalau itu yang masih terjadi, mahasiswa Pantai Rabe belum memiliki literasi digital yang bagus. Karena belum bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Ngikut aja omongan umum gitu. Oh, yang retweet banyak, yang repost banyak, oh berarti ini benar nih. Nah, misal seperti itu. Nah, maka literasi digitalnya belum benar, belum bagus, gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Oh, manfaat kalau kita punya literasi digital atau pemahaman secara digital yang bagus, bagaimana? Ya inilah, hari ini saya sebagai pengajar, hari ini saya sebagai dosen, walaupun tidak bisa hadir di kelas, karena harus di rumah sakit, ya aktivitas tetap berjalan dengan bagus kok. Karena saya ngomong, kalian dengar. Saya menyampaikan kuliah, kalian memahami, kalian menyadat,
Kalian mencatat, kalian menyimak. Mungkin nanti kalau ini saya upload di YouTube, kalian mau nonton kembali, mau belajar kembali. So, gampang. Pekerjaannya selesai, gampang. Tadi malam, Bu Nina, kaprodi kalian, menghubungi saya. Kuliahnya bagaimana Pak Dian? Mau di-cancel, pindah hari atau bagaimana? Karena tahu saya di rumah sakit. Ya enggak usah. Karena ada media sosial. Karena ada komunikasinya dengan WhatsApp group sudah lancar kok. Dan ada pemanfaatan dengan digital juga. Masa kuliah digital literasi, tapi harus tergantung pertemuan tatap muka gitu ya. Jadi ayolah manfaatkan apa yang diomongkan sebagai praktik. Nah, so pekerjaan menjadi lancar. Hari ini kelas kedua saya. Nanti jam 1 ada kembali lagi saya di kelas ruang A, di kelas A untuk membahas materi berikutnya. So, gampang sebenarnya. Aksesnya, informasinya gampang. Gitu. Tetapi hati-hati di pemanfaatan digital di dunia digital ini juga ada potensi kejahatan. Apa contohnya? Pinjol. Itu simpel banget, pinjol. Kalau kalian ngikutin polisi istri ya membakar suaminya karena uangnya gaji ke-13-nya hanya tinggal 800.000. Kalau kalian ngikutin, wah, semua orang menghujat istrinya. Wah, cantik-cantik tapi pengemis. Wah, itu konten pertama tuh. Ketika ada wajah polisinya cantik pakai hijab, tapi kemudian ternyata tersangka pembakar suami. Tapi kemudian ada fakta baru lagi. Ternyata suaminya suka mabuk. Ternyata suaminya suka main pinjol. Ternyata suaminya main slot. Ternyata suaminya judi online gitu. Sehingga anaknya yang 3, ya, anaknya masih balita, terlantar semuanya. Nah, ini fakta baru lagi. Wah, rame-rame menghujat suaminya yang sudah meninggal. Oh, yang salah polisi. Oh, yang salah pemerintah. Kok iso judi online masih ada? Kok iso slot masih ada gitu. Jadi masyarakat kita masih gampang sekali diajak ke sana, diajak ke sini, dia di diarahkan ke sana ke sini gitu. So, kita masih punya literasi digital yang belum optimal di Indonesia. Ya, kita cuma bisa main gadget, kita cuma bisa main sosial media, tapi ternyata mudah sekali dibawa ke sana, dibawa ke sini. Ya, tentu yang rugi siapa? Kita sendiri. Nah, ini adalah kekurangan digital literasi. Ya. Kita kurang memiliki literasi atau pemahaman secara digital. Nah, bagaimana biar kita bisa lebih literate, biar kita bisa lebih paham, biar kita bisa melek digital. Ya, literasi itu artinya melek, terbuka mata kita, paham secara digital. Yang pertama adalah ya kolaborasi dengan kolega. Siapa kolega? Ya terserah. Hari ini yang menjadi tugas kalian adalah kalian berkolaborasi antara keperawatan sama gizi. Buat apa? Ya buat bikin ide. Ide tentang apa? Ya silahkan. Nanti tugas itu mau ambil variabel apa ya? Jadiin konten yang seperti apa ya? Di-sharingkan bagaimana ya? Nah, berkolaborasi. Pun tugasnya bukan individu, kelompok. Jadi mau tidak mau harus ngobrol dengan teman-teman yang lain. Pagi tadi di kelas A, ada mahasiswa menyampaikan, kebetulan dia adalah student staff. Pak Dian, konten ini bagaimana pendapat Bapak? Apa namanya? Captionnya bagaimana? So ada kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen untuk bikin konten yang menarik untuk publikasi di Stikes Pandirabe. Sampai tadi pagi ketika saya ngajar. So, itu penting. Karena walaupun kalian hebat, tapi belum tentu akan sama ketika bisa membuka diri dengan kerjasama dengan lebih banyak orang. Gitu ya. Dan seperti hari ini terbiasa kalau keperawatan sudah terbiasa ya kuliah dengan online ya. Saya melihat teman-teman senior kalian itu kuliahnya online terus dengan Zoom. Saya kurang tahu kalau semester 2 jarang pakai Zoom atau sering pakai Zoom. Tapi kalau di keperawatan setahu saya cukup sering pakai Zoom sampai malam untuk kuliah, untuk bimbingan dan yang lain. Pemanfaatannya sudah optimal dengan digital. Tapi kalau untuk di gizi, pemanfaatan dengan Zoom ya kemarin mayoritas ketika pandemi atau ya paling sering yang sering memanfaatkan Zoom di gizi ya saya. Karena saya nanti minta di-record, saya nanti di-upload lagi di YouTube dari 2019 sampai 2024 ini. Jadi sudah 4 tahun 5 tahun saya menggunakan Zoom untuk saya record semua mata kuliah saya. Kenapa? Harapannya nanti
tidak hanya mahasiswa gizi dan keperawatan stikes saja yang dapat topik menarik, tetapi mungkin dari mahasiswa lain, masyarakat umum juga dapat. So, ini membuat kita lebih melek teknologi, lebih melek secara digital. Tapi ada tantangannya, bisa jadi hoax yang di-share. Orang jadi percaya sama hoax-nya. Maka dibutuhkan literasi betul, literasi yang bagus. Karena kalau tidak punya literasi, ya nggak bisa membandingkan. Jadi literasi itu melek, paham, ya, tidak cuma pakai, tapi bisa memahami. Nah, mana yang penting, mana yang tidak penting. Dan setiap detik informasi itu ada. Kamu mau begadang bangun pagi, merasa orang yang paling bangun pagi Pringwulung, belum tentu. Di internet kamu buka ada. Tiba-tiba ada gempa. Wah, semua media sosial gempa, 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 chat semuanya gempa, 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 gempa. Informasi begitu banyak. Tidak lama setelah gempa terjadi, kalau buka Twitter di BMKG nanti ada tulisan pusat gempa di sini. Wah, orang-orang postingan sosial postingan WhatsApp statusnya langsung menyebutkan hal yang sama. Seakan-akan kitalah yang paling pertama tahu. Seakan-akan orang belum tahu. Jadi dulu-duluan ngasih tahu gitu. Padahal kita merasakan gempanya bareng, informasinya juga bareng. Nah, inilah yang disebut dengan informasi yang tidak terkendali. Dan bisa jadi di antara informasi yang tidak terkendali ini ada konten yang negatif. Dan itu justru yang dipercaya oleh masyarakat kita. Sayang banget ya, seperti kasus di Pati kemarin, tetapi itu bukan konten digital, tapi faktual, literasi di masyarakat. Ketika ada bos rental mobil ya, ngikutin ya beritanya ya, rental mobil mau mengambil mobilnya yang belum dikembalikan, tapi ternyata diterai maling. Akhirnya bosnya malah dibunuh, disiksa sampai situ, meninggal, mobilnya dibakar. Ya, jadi tragis betul itu. Itu karena orang terpicu, wah maling beneran nih. Padahal dia yang punya mobil. Sama seperti di internet. Itu pelakunya. Wah, cancel culture. Ya, padahal ternyata belum tepat. Maaf itu. Saya sebenarnya cuma ngarang gitu. Atau konten menarik kemarin ketika di Bekasi kalau saya tidak salah, ada anak SMP dini hari, usia SMP SMA, dini hari mau tawur di gang sempit yang gelap. Tapi kemudian ibu-ibu meneriaki maling gitu. Sehingga anak tersebut tidak jadi tawur. Apa sih? Kok maling? Orang mau tawur kok diteriakin maling? Ya nggak jadi tawuran. Nah, gitu. Jadi ini sama seperti literasi kita. Jadi orang tuh belum tentu menyampaikan sesuatu yang benar. Nah, kita tinggal tinggal bisa memilih mana yang tepat atau tidak. Nah, oke, gitu ya. Nah, ini nanti silahkan cari informasi literasi digital di dunia pendidikan itu seperti apa, di dunia kesehatan itu seperti apa. Bisa jadi nanti nanti ini jadi contoh soal di ujian nanti ya. Jadi silakan dicari secara mandiri. Kalau di masyarakat seperti ini nih, di literasi pemanfaatan media untuk galang dana. Mari sumbangkan terbaik berkah terbaikmu untuk warga Palestina. Wah, nanti video orang Palestina disiksa dan yang lain. Waduh, kasihan sekali ya Allah. Sudahlah, saya mau nyumbang 100.000. Kirim donasi ke sini, 200.000. Pak, saya mau kirim apa ya? Udahlah 1 juta. Wah, gaji saya 1 bulan saya kirimkan gitu untuk membantu rakyat Palestina. Niatnya baik, sungguh-sungguh niatnya baik. Tapi ternyata di sosial media itu disalahgunakan. Kalau kalian cermati beberapa waktu yang lalu, justru lembaga donasi justru terbukti melakukan korupsi hampir 1 triliun dana. Ya, waktu itu kalau saya nggak salah. Nah, jadi justru disalahgunakan oleh pengurusnya. Tidak disampaikan kepada orang yang berkepentingan, malah justru diambil oleh mereka sendiri yang mengelola. Nah, ini hati-hati. Walaupun dunia sosial itu bisa menggunakan sosial media ataupun internet bisa gunakan untuk galang dana, belum tentu itu tersampaikan dengan baik, gitu ya. Lawong kemarin tentara Indonesia itu bisa mengirimkan dengan Hercules ya, mengirimkan bantuan ke Palestina itu jadi berita kok.
pemerintah Cina juga mengirimkan bantuan luar biasa banyak lewat udara gitu ya, dibuang gitu lewat udara pakai pesawat itu jadi berita. Masa iya kamu percaya ada di pinggir jalan ada orang pakai kardus bantuan dana untuk Palestina, itu uang sampai ke Palestina atau tidak? Masa nggak bisa menganalisis? Lawang barang aja, pemerintah aja itu jadi berita, lah kok ini uang? Nah, gitu ya. Jadi mulai berpikirlah, karena dana kita atau barang kita tidak semudah itu masuk ke Palestina. Pemerintah aja yang bisa masuk itu jadi berita besar-besaran untuk dibanggakan, untuk bangga, untuk wah nih kita sudah berhasil nih gitu. Mengirim bantuan dana, bantuan barang. Masa orang biasa bisa? Nah, jadi mulai mulai ngane ya, mulai mulai melek, mulai sadar diri. Jangan-jangan niat baik kita untuk membantu rakyat Palestina justru disalahgunakan oleh orang-orang yang niatnya tidak benar gitu ya. Itu adalah salah satu contoh pemahaman digital terkait dengan yang terjadi di masyarakat atau di sekitar kita. Nah, ini ada contoh kalau kamu sudah melek teknologi, sudah melek digital atau belum. Kalau sudah menerapkan ini, oke, kalian sudah cukup literasi. Ya, contohnya rutin nggak ganti password, password HP, password email, password internet banking, password ATM gitu. Rutin nggak diganti. Atau di handphone kalian sudah ada fitur fingerprint authentication atau face authentication, sudah diaktifkan belum? Jangan-jangan semua orang bisa buka HP-mu. Sudah diaktifkan belum Find My Device? Jadi kalau HP-mu hilang, aman. Ada nggak antivirus di HP-mu, di laptopmu? Kemudian kamu mengaktifkan two-factor authentication nggak di email? Jadi ketika kamu buka tugas di warnet, tukang print, kamu, Pak mau buka email ya? Oh, bila bisa silakan. Nah, buka Gmail di situ bisa dibuka dengan baik nggak? Atau justru sudah menerapkan pengamanan ganda seperti ini, sehingga ketika buka di tempat lain, bukan di HP atau di laptopmu, Google akan meminta, silakan tuliskan itu kamu atau bukan. Kodenya berapa, nanti harus dibuka HP kalian. Nah, ini sudah diterapkan itu belum? Tapi kalau belum, nah bisa jadi kita masih belum literasi. Kalian punya nggak keterampilan untuk memilih bahwa ini scam, ini phishing di internet banking? Ya, jadi kalau kalian pernah pernah dengar mungkin isu dulu gitu ya, tolong bapak, nah tolong bapak, bapak sedang di rumah sakit ini, kecelakaan tadi ditabrak sama orang, tolong kirimkan dana karena saya harus membayar pemeriksaan ini itu. Wah, kamu kaget, minta ampun, padahal bapakmu sudah nggak ada. Nah, ini bapaknya siapa yang ngechat sama saya ini? Tapi karena kamu terbawa suasana, wah ini khawatir. Anak, ibu ini anakmu, Agung. Padahal nama anaknya bukan Agung. Tapi karena sudah terbawa suasana ya yakin betul bahwa itu adalah anaknya dia. Jadi penipuan gitu ya. Nah, ini penipuan yang sudah zaman dulu. Saya yakin teman-teman sudah paham itu dan yakin bahwa itu penipuan. Jadi tidak akan terjebak. Tapi kemarin teman-teman ada kasus nih di Bantul di mana yang tertipu adalah catering. Apa itu tertipunya? Misalnya gini, Ibu, saya pesan 1.000 paket untuk besok buka bersama dengan daging sapi. Wah, gitu ya, puasa 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 Idul Adha pakai daging sapi buka bersama itu atau misalnya untuk makan bersama 1.000 paket gitu. Berapa? 1 juta. Oke, saya kirimkan. Minta nomor rekeningnya. Ini kasus terjadi beneran di Banten. Oke, berapa 1 juta? Saya kirim transfer ya. Ya, maka si penipu ini mentransferkan 2 juta, padahal harusnya 1 juta. Ini Bu, nomor rekeningnya ini namanya ini. Ya sudah saya transfer ya, buktinya saya kirimkan ya. Oke. Oh ya, terima kasih buktinya. Loh kok 2 juta? Kan biayanya cukup 1 juta saja. Oh iya Bu, maaf ini anggaran dari kantor itu 2 juta Bu. Tolong dikembalikan ya Bu ya. Transfer balik aja Bu 1 juta gitu. Oh ya, ternyata teman-teman sekalian, ternyata penipu ini tidak pernah mentransfer. Jadi bukti transfernya tadi sudah diedit sedemikian rupa sehingga ada nomor rekening, ada angka 2 juta dan ada nama pemilik rekening tadi.
yang seakan-akan mirip seperti bukti transfer, padahal itu bukti transfer yang abal-abal. So, saya mengingatkan semuanya di sini ada sekitar berapa ini anak? Di sini ada sekitar 30-an, 40-an anak. Dari kelas B ada 31 anak yang di kelas B gabung-gabung gitu ya. Monggo, jangan pernah mengirimkan nomor rekening dengan nama yang sama persis di rekeningmu. Ya, di buku rekening misalnya namanya adalah, misalnya saya ambil nama Mbak Kristiani lagi. Nomornya 2023 nomor rekeningmu misalnya. Nomor rekeningmu adalah 2023 006 misalnya gitu. Nama di rekeningnya, nama di rekeningnya adalah Kristiani Lembang. Misalnya namanya itu. Ini berkali-kali nih Mbak Elita. Oke. Ya. Oke. Nah, oh, sudah Mbak Elita Elizabeth, Dea Eka, dan Naomi, kamu berkali-kali nih. Ya, oke. Nah, namanya lengkap Kristiani Lembang. Jangan pernah mengirimkan nomor rekening dengan nama lengkapmu. Sama persis. Tidak bisa ini. Nah, ya, ya. Oke, sudah saya matikan. Dah, jangan dipencet-pencet lagi. Ya, oke. Nah, jangan pernah mengirimkan nama lengkap seperti itu. Mendingan kirim nama nomor rekeningmu dengan nama misalnya Kristiani aja atau Kristiani L aja. Jangan nama lengkap. Karena nanti kalau orang penipu itu akan melakukan sama, dia akan nulisnya Kristiani L atau Kristiani, padahal nama lengkapmu Kristiani Lembang. Ya, jadi kamu bisa meng-cross check. Karena ini sekarang sedang marak nih di Yogyakarta. Penipuan yang tipikalnya seperti itu. Dia akan minta bukti rekeningnya, dia akan mentransfer lebih dan meminta ditransfer balik gitu ya. Dan kita merasa oke-oke aja, wong kita sudah menerima buktinya kok. Padahal bukti itu palsu. Ya, itu hati-hati. Nah, kemudian literasi digital berikutnya sudah diterapkan, misalnya kalian sudah mengupdate belum software kalian, antivirus kalian, firewall kalian. Hati-hati juga dengan tulisan-tulisan kalian, like, share kalian, jangan-jangan kalian mensalah, ikut menyebarkan informasi yang salah. Dan sekarang YouTube Kids itu juga ada, sehingga tampilan yang ada di YouTube Kids itu tidak akan menampilkan konten-konten yang tidak sesuai dengan usia. Seperti rekaman kuliah kita hari ini, nanti ketika saya akan upload di YouTube, saya akan menyampaikan bahwa di dalam settingnya adalah ini bukan untuk konsumsi anak kecil. Nah, sehingga orang-orang yang menggunakan YouTube Kids tidak akan pernah bisa membuka konten saya. Karena kontennya isi kuliah gitu ya, bukan untuk anak-anak. Itu contohnya. Terus berikutnya nih, cepat saja karena sudah jam 11 lebih. Kemudian berikutnya adalah tentang big data. Big data ini sesuai dengan materi tugas kalian nanti di tugas satu atau tugas kedua. Itu adalah big data, mega data, data yang sangat besar yang bisa digunakan untuk mengefisiensikan kerja, membuat campaign pemasaran, membuat hubungan dengan pelanggan lebih baik. Ya, itu adalah big data. Dan ada karakteristiknya. Yang pertama adalah 3V, volume, variety, dan kecepatan. Ya, volume, variasi, dan kecepatan data. Volume misalnya, wah luar biasa banyak. Kalian bisa bayangkan kalau ada 1.300 dari stikers doang gitu ya. Yang tadi data pertama tadi, penerimaan mahasiswa baru ada 1.300. Kalian bayangkan kalau mahasiswa itu nulisnya pakai formulir dicetak, maka ada 1.300 tumpuk. Luar biasa begitu banyak. Dan itu nggak mungkin bisa disimpan di perpustakaan memenuhi data. Nah, sekarang big data cukup dengan soft file saja itu sudah sangat cukup. Cuman dengan satu file yang 1 mega saja tidak ada ya kapasitasnya. Kemudian variasinya. Kalau kalian buka sosial media, misalnya di Instagram, oh, kalian bisa kirimkan gambar, teks, audio, dan yang lain. Jadi konten itu isinya begitu banyak. Kalau di sosial media yang lain, kalian bisa upload
bisa upload video, kalian bisa upload file, kalian bisa kirim berkas tertentu gitu ya. Kecepatan juga sama, bahkan real time. Ya, real time itu artinya sekarang ngomong apa, datanya langsung muncul. Sama seperti sekarang ini saya kuliah dengan teman-teman, ya apa yang saya sampaikan saat ini ya segera akan kalian dapatkan informasinya apa namanya di tempat kalian masing-masing di sana. Gitu ada real time. Nah, tujuannya apa? Kalian bisa membuat keputusan yang bagus dan strategis. Ini yang menjadi maksud kenapa saya memberikan penugasan satu dan penugasan kedua. Dalam 3 tahun, kalian bisa membuat tren 2022 seperti apa, 2023 seperti apa, 2024 seperti apa di Stikus Panterape. Sehingga usulan kegiatannya mau seperti apa. Kalian juga bisa memprediksi, kalau 3 tahun terakhir ini ternyata mahasiswa yang mendaftar di Panterape datang dari anak SMA, tahun depan seperti apa ya? Oh, mungkin juga dari SMA lebih mayoritas. Maka usulannya apa? Ya sudah, berikan promosi di anak SMA. Misal, gitu ya. Atau optimasi. Artinya, kalau sudah dapat data tadi, bisa nggak itu dijadikan sebagai konten untuk jualan, konten untuk promosi, sehingga pekerjaannya akan lebih hemat dan efisien. Nah, contoh penggunaan big data ini slide terakhir, ada 2 slide terakhir. Big data ini dimanfaatkan untuk 4 komponen, salah satunya di Indonesia gitu ya. Yang pertama adalah marketnya secara elektronik ya, e-commerce. Saya yakin teman-teman sudah terbiasa menggunakan e-commerce. Di handphone kalian saya yakin ada minimal satu aplikasi dari e-commerce. Mau Lazada, Blibli, apalagi Shopee dan yang lain gitu. Silakan, pasti ada minimal satu. Yang kedua adalah kesehatan. Ini ada bidang kalian. Ke depan rekam medis, elektronik, sensor medis, semuanya akan berdasarkan digital. Jadi kalau kalian masih menggunakan paper, kertas tradisional, akan tertinggal. Karena ke depan semuanya akan menggunakan electronic base. Kemudian keuangan ini di manajemen pasar, analisis pasar. Saya tidak akan membaca itu, membahas itu karena ini bukan bidang kita. Just to know aja. Dan di bidang pendidikan, kalau kita terbiasa dengan dunia digital, tentu ke depan kurikulumnya akan lebih digital. Ke depan tidak ada ruang kelas, adanya ruang Zoom atau mungkin media yang lain. Ya, tidak ada perlu bangun-bangun sekolah, bangun-bangun gedung karena semuanya ada di sistem. Nah, ini apa namanya contoh pemanfaatan big data di dunia pendidikan, kesehatan dan yang lain. Itu teman-teman yang bisa saya berikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan big data dan konsep dasar dari literasi digital. Silakan. Ada? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Kalau begitu, kalau memang tidak ada, tidak apa-apa. Kita ketemu lagi berarti besok pagi ya, jam 8. Mungkin masih bisa dengan ruang Zoom, Zoom-nya yang sama, karena memang mungkin saya belum bisa ketemu kalian di ruang kelas untuk besok pagi. Karena keterbatasan saya di sini. Gitu, okay? Terima kasih sekali buat teman-teman sekalian, pemahaman kalian untuk mengizinkan kita kuliahnya secara online. Terima kasih, selamat siang. Saya cukupkan hari ini, berkah dalam. Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak.